Anda kembali bersama kami, saya ingin ke Pak Ugro Seno sekarang. Pak, ini kan kasus Sambo ini sudah menyeret hampir satu kompi ya, bisa dikatakan demikian, satu kompi anggota kepolisian. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan ini, banyak dari mereka ini yang menerima perintah langsung dari Verdi Sambo. Sebenarnya bagaimana apabila satu anggota kepolisian ini bisa menerima arahan dari atasan, apakah mereka ini sebenarnya bisa menolak atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau sering saya katakan bahwa perintah atasan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan itu bukan bisa, harus ditolak. Kenapa? Karena pelajaran awal masuk polisi, pendidikan polisi itu selalu diajarkan tentang pedoman hidup dan pedoman kerja di kepolisian, yaitu Tribrata dan Catur Prastya. Nah, orang banyak mengartikan kalau salah satu Catur Prastya itu adalah Satya Prabu. Itu bukan setia kepada pimpinannya di mana dia bertugas, bukan. Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Itu sudah jelas seperti itu diartikan. Makanya Polri itu kan aparat negara, jadi harus tunduk kepada kepala negara. Jadi keliru kalau dia mengartikan saya harus tunduk pada pimpinan, disuruh apapun siap. Itu mereka sudah tahu risikonya. Kalau tidak dipecat, ya pasti masuk penjara dan sebagainya. Kalau dia sudah tahu risiko administrasi, ya mungkin hanya dimutasi. Kalau dimutasi, dia bisa melaporkan kepada Propam bahwa saya merasa tidak puas dengan mutasi yang dilakukan oleh pimpinan saya. Itu saja. Oke. Artinya bagaimana kemudian ini bisa sampai menyeret banyak sekali anggota pihak kepolisian? Apakah ini murni karena ingin mematuhi atasan, karena tadi dijelaskan Pak Ugro Seno bahwa sebenarnya mereka bisa menolak, atau karena takut pada sosok Verdi Sambo yang notabene adalah Kadif Propam Polri? Ya, karena gini, ini kan karakter manusia berbeda-beda, sehingga mereka memahami sekali lagi tentang Tribrata dan Catur Prastya ini pasti menurut versi masing-masing. Jadi bagi saya ke depan nanti pelajaran di pendidikan kepolisian pada saat pendidikan pembentukan, masalah kepropaman ini adalah pelajaran pertama yang harus diketahui oleh setiap calon anggota Polri untuk mengetahui bagaimana hal-hal yang dapat dan tidak dapat atau harus dan tidak harus dilakukan oleh setiap anggota Polri. Karena kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 tadi sebagai amanat yang harus kita tegakkan sebagai pemelihara Kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum. Kalau tanpa dilandasi oleh masalah kepropaman yang jelas dan tegas, nah ini akibatnya nanti penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas itu seolah-olah pimpinan itu adalah segala-galanya. Jadi bagi saya pimpinan itu hanya sesaat bagaimana dia memanage organisasi, bagaimana dia memanage manusia yang ada dalam organisasi itu saja. Tapi tidak bisa memutuskan seseorang ini bisa diberhentikan tidak dengan hormat gara-gara menolak perintah atasan atau pimpinan. Oke, baik. Bang Johnson, kalau dari pihak keluarga sendiri, kan kita sudah lihat ya bahwa Verdi Sambo ini sudah dikenai pasal pembunuhan berencana. Apa yang saat ini menjadi perhatian atau mungkin concern terutama dari pihak keluarga? Apakah masih ingin mengungkap motif seluas-luasnya, terbuka-terbukanya, atau apa sebenarnya yang masih dituntut atau diinginkan oleh pihak keluarga, Bang? Yang pertama, sekarang keluarga terutama ibunya, Ibu Brigadir J itu sangat sedih karena walaupun kesedihan itu terjadi karena anaknya sudah mati, tapi masih juga diadili karena isu pelecehan seksual begitu ya. Sementara kan institusi sendiri sudah meng-SP3-kan, tetapi ini para pembela ini yang jago-jago ini memundurkan tempus dan kemudian merubah juga menjadi di Magelang ya. Ini sangat menyakitkan menurut saya buat bagi keluarga. Tentu karena gini ya, terus terang saja keluarga ini sangat mencintai polisi karena dua anak laki-lakinya di polisi dan dia sangat bangga sekali pada anaknya dan dia merasa bahwa anaknya ini baik dan mengabdi untuk kepentingan negara melalui profesi polisi. Tapi ternyata yang dia terima sebagaimana tangisnya ibunya itu adalah pengabdianmu itu ternyata yang aku terima hanyalah tinggal mayat
yang tidak jelas penjelasannya, dan saya harus menghadapi berbagai macam persoalan yang sangat berat, tetapi saya sebagai orang miskin dan orang kecil harus menghadapi satu kekuatan besar, dan saya hanya bisa mengantarkan kamu ke liang lahat, begitu loh. Itu artinya apa? Itu artinya keluarga ini juga membutuhkan keadilan. Keadilan ini baru bisa kita dapatkan kalau sebagaimana yang dikatakan oleh Jenderal Ugro, ini memang berhasil diungkap, tapi bukan hanya berhasil diungkap, berhasil dibereskan berkas perkaranya, sehingga berkas perkaranya cukup lengkap, sementara TKP-nya sudah hancur, bukti-buktinya sudah banyak yang hilang, direkayasa, bahkan mereka-mereka yang diadili ini melakukan obstruction of justice, obstructionnya apa juga tidak jelas, kita hanya mendengarkan hukumannya saja, dan orang-orang ini diadili. Nah, apakah kita semua, bukan cuma keluarga J, akan mendapatkan kebenaran material dan kebenaran formil, walau alam, sementara kita masih terus berjuang sekarang ini agar pemberkasan ini dilakukan secara benar gitu loh. Karena yang kita lihat sekarang ini pakai saksi mahkota, hanya mengejar pengakuan, ya kan? Kalau mau bicara berkasnya begitu displeasing, ya. Nah, ini tentu sangat mengkhawatirkan kita, apalagi tersangka-tersangka ini selain sebagai saksi mahkota punya hak ingkar dan juga bisa mencabut berita acara pemeriksaannya, walaupun kita masih tetap berharap pada profesional jaksa dan kemandirian hakim gitu. Tapi kan kita tahu negara ini sangat korup gitu ya, dan korup ini juga sampai di institusi-institusi penegak hukum gitu loh. Jadi ini situasi ini sangat memprihatinkan, dan keadaan memprihatinkan ini sangat buruk karena dipraktekkan dan sekarang terbuka lewat kasus Sambo dan pembunuhan Brigadir J. Bukan hanya pembunuhannya, tapi jaringan yang merusak marwah organisasi ini juga menjadi terang benderang dilihat oleh rakyat pada saat rakyat sangat mendukung institusi ini, gitu loh keadaannya. Jadi sangat menyedihkan dan memprihatinkan menurut saya. Oke, kita akan minta bagaimana kemudian tanggapan Pak Ugroseno, namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.